Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasril Andika Uliama Wendy dengan NIM 240302023. Di sini saya akan mempresentasikan judul tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Event Berbasis Web, yaitu dengan studi kasus Livera Organizer di Kabupaten Cilacap. Pertama, di sini ada latar belakang kondisi saat ini, yaitu Livera Organizer merupakan event organizer ya, yang menangani acara pernikahan dan pertunangan di Cilacap, mengoordinasikan klien, kru internal, dan vendor seperti MUA, dekorasi, dokumentasi, dan catering. Lalu kedua, ada proses pemasaran dan pemesanan masih konvensional. Livera ini yaitu pemesanan masih melalui WhatsApp dan landing page sederhana. Begitupun pemesanan lewat Instagram, DM, terus dan lain-lain. Terus Livera ini tidak ada database yang terpusat untuk mencatat jadwal dan tugas. Jadi datanya itu masih manual. Lalu masalah yang muncul yaitu terjadi double booking vendor karena pendataan hanya mengandalkan riwayat chat seperti yang sudah dibincangkan tadi. Pemesan hanya bisa lewat WhatsApp ataupun DM Instagram. Lalu ada timeline acara seperti TP, technical meeting, hari H tidak terangkap dalam satu sistem. Dan solusinya yaitu kami membuat sistem informasi manajemen event berbasis web dengan basis data relasional dan dashboard interaktif untuk reservasi, sinkronisasi jadwal vendor, dan penugasan kurir tanpa bentrok. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah: bagaimana merancang sistem informasi manajemen event terpadu berbasis web. Lalu kedua, ada bagaimana sistem memonitor status acara dari DP, technical meeting, hingga hari H. Bagaimana sistem mengelola jadwal vendor agar tidak double booking. Bagaimana sistem membagi tugas kru internal agar tidak bentrok jadwal. Lalu ada tujuan. Yang pertama yaitu merancang dan membangun sistem informasi manajemen event terpadu berbasis web. Kedua, ada membangun fitur reservasi dan monitoring status acara dalam status dashboard terpusat. Ketiga, ada membangun pengelolaan jadwal vendor untuk mencegah double booking. Keempat, ada membangun pembagian tugas kru internal untuk mengurangi bentrok jadwal. Batasan masalah. Yaitu yang pertama ada batasan masalah yang termasuk dalam lingkup. Pertama, sistem berbasis web diterapkan pada Livera Organizer Cilacap. Kedua, mengelola data klien, acara, paket layanan, vendor, dan kru internal. Lalu ketiga, ada fitur reservasi layanan oleh klien. Pengelolaan jadwal vendor untuk mencegah double booking. Lalu ada pembagian tugas kru internal per acara. Lalu terakhir ada monitoring status acara seperti tahapannya itu ada reservasi, TP, technical meeting, dan hari H. Lalu batasan masalah yang ada di luar lingkup, yaitu pertama, tidak menyediakan payment gateway atau transaksi keuangan langsung. Lalu ada tidak membahas laporan akuntansi perusahaan, tidak membahas penggajian kru internal, dan tidak membahas kontrak bisnis dengan vendor yang secara rinci. Manfaat penelitian. Pertama ada Livera Organizer, yaitu bagi Livera ini ada database terpusat dan efisiensi operasional, yaitu mengurangi ketergantungan pada aplikasi perpesanan. Kedua ada admin atau pengelolanya, memantau reservasi, pembayaran, dan timeline lewat dashboard, yaitu risiko kesalahan data berkurang. Ketiga ada kru atau vendor, akses informasi jadwal penugasan lebih mudah, risiko bentrok jadwal jadi berkurang. Keempat ada klien, reservasi lebih terstruktur dan status acara dapat dipantau secara transparan. Kelima ada mahasiswa, yaitu pengalaman praktis menganalisis kebutuhan dan perancangan basis data dan implementasi fitur nyata. Landasan teori. Pertama yaitu ada sistem informasi manajemen, yaitu yang merupakan sistem yang membantu pengelolaan data klien, acara, paket layanan, vendor, dan kru dalam satu platform terpusat. Kedua, ada event organizer, yaitu penyedia jasa yang mengatur perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan acara dengan melibatkan klien, vendor, dan kru internal. Reservasi layanan acara.
yaitu proses pemesanan layanan acara oleh klien yang menjadi dasar pendataan acara, penjadwalan vendor, dan pembagian tugas kru. Keempat, ada penjadwalan vendor dan kru, yaitu pengaturan jadwal vendor dan kru internal agar tidak terjadi double booking maupun bentrok jadwal pada pelaksana acara. Kelima, ada monitoring status acara, yaitu pemantauan perkembangan acara mulai dari reservasi, pembayaran DP, technical meeting, hingga pelaksanaan hari H. Keenam, ada metode waterfall, yaitu metode pengembangan sistem secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi. Ketujuh, yaitu ada website dinamis, media sistem berbasis web yang dapat diakses melalui browser dan mendukung pengelolaan data secara terpusat. 8, yaitu ada framework Laravel dan MySQL. Laravel di sini digunakan untuk sebagai framework pengembangan sistem, sedangkan MySQL digunakan untuk menyimpan data sistem. Lalu terakhir ada black box testing. Di metode pengujian ini berfokus pada fungsi sistem berdasarkan input dan output dari pengguna. Alat dan bahan. Di sini bahasa dan framework. Yang pertama, kami menggunakan PHP sebagai backend. Contoh seperti Laravel untuk mempercepat pengembangan web, yaitu frameworknya. Lalu ada database dan server. Nah, di sini kami menggunakan MySQL untuk menyimpan data dan XAMPP sebagai server lokal. Lalu ada perangkat pendukung, yaitu menggunakan VS Code, Gravio, serta browser Chrome atau Firefox untuk pengujian. Di sini ada data yang dibutuhkan, yaitu ada data klien dan data acara, data vendor rekanan dan kru internal, lalu ada data status pembayaran, TP, dan technical meeting, lalu data paket layanan, dan data jadwal acara. Tahapan pengembangan, yaitu di sini kami menggunakan waterfall, yang dimana tahapannya yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu tadi literatur, observasi, dan wawancara untuk identifikasi kebutuhan sistem. Kedua, perancangan sistem, arsitektur, basis data, antarmuka, dan flowchart proses. Ketiga, implementasi, pembangunan fitur reservasi, penjadwalan, dan monitoring acara. Keempat, ada pengujian sistem, black box testing pada seluruh fitur utama sistem, evaluasi dan perbaikan. Lalu kelima, ada evaluasi perbaikan. Perbaikan berulang berdasarkan hasil pengujian sistem. Lalu ada jadwal pelaksanaan tugas akhir. Di sini terdapat tabel yang dilaksanakan selama 6 bulan. Yang dimana pada bulan pertama yaitu akan dilaksanakan studi literatur dan analisis kebutuhan. Lalu ada pengumpulan data, dan ketiga ada penyusunan laporan. Lalu bulan kedua ada studi literatur dan analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan sistem, dan ada penyusunan laporan. Lalu bulan ketiga ada perancangan sistem, implementasi dan pengembangan. Lalu ada terakhir penyusunan laporan. Lalu bulan keempat ada implementasi dan pengembangan, pengujian sistem, lalu terakhir penyusunan laporan. Lalu bulan kelima ada pengujian sistem, evaluasi dan perbaikan, penyusunan laporan. Keenam ada evaluasi dan perbaikan, terakhir lalu ada penyusunan laporan. Ya, baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan judul tugas akhir saya. Sekian, terima kasih. Maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.